Hah? Nggak nyampe ya? Totalitas. C. Hah? Gimana Udah rekam? caranya? Nanti ini dimasukin ke materi ini ya. Rela berkorban. Kemarin tuh pas turun dari panggung kayaknya ada yang kurang deh. Nah, untung tadi rela berkorban tadi. Oke, bismillah. Ini bukan materi khusus. Jadi kemarin tuh Abi kan suruh antum nulis. Kamera sudah? Oke. Kemarin, jangan pakai tadi. Tadi Abi nulis, minta teman-teman tulis bahwa hidup itu adalah pilihan, betul nggak? Coba baca kalimatnya. Oke, itu benar satu sisi, ya, berkorban, ya, atau dikorbankan gitu kan. Tapi kemarin tuh yang Abi jelaskan itu jadi nggak nyambung. Jadi ada opsi berikutnya, oke, ini satu pilihan. Nah pilihan yang sebenarnya Abi sampaikan adalah you apa? Teman-teman berkorban untuk ya diri sendiri, atau yang kedua mengorbankan orang lain. Nah, kemarin tuh Abi contohnya ini soalnya. Takutnya kamu nanti kalau ngebahas ini terus contoh yang kamu tulis itu bingung gitu. Ya. Jadi memang yang pengen Abi install adalah ini. Kan kalian gini, Abi berkorban untuk diri sendiri. Abi punya waktu, Abi korbankan untuk Abi belajar. Sehingga suatu hari nanti Abi punya banyak waktu luang, betul gak? Ya kan? Abi hari ini mengorbankan waktu senang-senang Abi, harusnya bisa happy-happy kalian, misalnya lagi Abi zaman muda seperti kalian. Tapi Abi mengorbankan waktu masa muda Abi, tanda kutip, walaupun ya tentu tidak kehilangan masa muda. Tapi dibanding teman-teman yang mungkin pergaulan bebas dan seterusnya, Abi pakai waktu untuk belajar, pakai waktu untuk bekerja, berkarya dan seterusnya. Hingga hari ini akhirnya Abi mendapatkan apa yang Abi inginkan. Betul nggak? Terus kemarin Abi sampaikan pilihan yang kedua, kalian leha-leha saja, betul nggak? Rebahan saja, leha-leha saja, santai, males dan seterusnya. Nah ketika kalian males, kalian nggak menghasilkan, pendek kita begitu, kalian tidak produktif, kalian tidak punya uang, artinya akan ada orang lain yang kalian korbankan, betul nggak? Kalian artinya di waktu yang sama mengorbankan orang lain. Orang tua Anda masih harus terus bekerja untuk membiayai Anda, betul? Mungkin atau ke orang tua sudah tidak ada, paman, tante kemarin saya bilang ya, atau siapapun itu yang memang mereka bekerja untuk membiayai menghidupi Anda. Jadi pilihannya dua memang. Ya, kalian berkorban ya untuk kebaikan diri sendiri. Untuk kebaikan pastinya. Ya. Ujung-ujungnya ketika kita memilih yang ini, ya kan? Bukan hanya untuk diri sendiri. Ketika kita akhirnya kan kita sudah selesai dengan diri sendiri, akhirnya orang lain akan terbantu juga, betul nggak? Gitu. Karena kan juga kita bahas kan, kita harus bantu diri kita terlebih dahulu, bisa dibilang seperti itu, baru kita bisa bantu orang lain. Ya. Kita lagi sakit kakinya mau bantu orang lain ya nggak bisa. Kita harus sehat dulu baru bantu orang lain, gitu kan kurang lebih. Ya. Nah jadi yang Abi pengen install sebenarnya yang ini kemarin. Antum berkorban untuk kebaikan diri antum atau antum mengorbankan orang lain. Pilih yang mana? Oke. Sip, mantap? Tepuk tangan sekali buat kita semua. Saya serahkan lagi pada MC kita, Ustadz Hakim. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mari kita sambut Umi ini dengan takbir. Allahu Akbar. Ayo Awad, Iwan berdiri yuk kita ice breaking dulu. Awad belum joget kan tadi?
Bangun. Ayo beneran. Iwan, berdiri semua. Ayo, sebentar. Ini. Bebas aja. Mas Anja mana? Oh, Ulfa, ayo sini Ulfa, ayo Pak. Bentar aja, ayo pimpin. Ayo, gimana? Gak tahu. Ayo Pak, please. Pilar, mana Pilar? Ayo Pilar. Ayo Lar, pimpin Lar, temennya Lar. Ayo. Yeay, terima kasih semua. Oke, duduk kembali. Opo iki? Belenturan dikit. Kasih MD. Pondok CEO. Kita buka sesi kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya materinya itu manajemen jatuh hati. Mau apa mau banget? Mau banget. Ya, kita kali ini sersan ya, serius tapi boleh santai tapi tetap serius. Nyelutuk-nyelutuk boleh. Sesi yang tegang-tegangnya udah semalam gitu kan. Jadi sekarang kita yang agak santai. Ini anggap aja me time ya. Ya kan? Yeay. Nah, sebelum memulai sebuah sesi yang bakal membuat kalian semakin shining, shimmering, splendid. Mau nggak Umi kasih tips? Mau. Tips gimana menjadi mempesona hanya dalam 3 detik. Bener. Mahal ini, parah ini. Ini ya, ada yayal baru nih. Pokoknya kalau ada sesuatu yang wow, amazing, kalian bilangnya gini. Coba ya, ini ilmu mahal banget. Setuju ya? Oke, jadi ini namanya adalah Alfamaret. Ya, alpha postur ya. Jadi ini postur-postur yang dimiliki oleh mereka yang alpha. Alpha tuh yang memang kayak dari sononya itu pemimpin alami. Mau kan? Ya, Umi kasih tahu ya. Tapi ini membutuhkan pengorbanan kalian. Kalian selama sesi Umi lakukan alpha postur ini. Mau? Mau. Siap? Siap. Sebenarnya gampang. Cukup 2 aja sih butuhnya. 2 gerakan. Yang pertama, tegakkan punggung kalian. Ayo. Nggak ada yang ini. Lagi. Ya. Ayo, punggungnya jangan ada yang membongkok. Ya. Siapa namanya? Ahmad. Kamu kurang Ahmad. Nah. Oke. Ya. Taufik. Ya. Tegakkan punggungnya. Buka dadanya, ya. Karena kalau yang inferior tuh gini kan, ngebungkuk dadanya ke depan. Jadi ini kebalikannya. Tegakkan, buka dadanya. Set. Oke. Yang kedua, tatapan matanya. Tatapan mata yang percaya diri, optimis. Oke? Ya. Seolah-olah kalian adalah orang yang paling amazing. Seolah-olah 13 DNA itu sudah ada dalam diri kalian.
Ya, bayangin aja dulu. Ya, masukin aja dulu. Kan gratis ngebayangin. Ya. Kayak Tias, boleh tuh sambil senyum gitu ya. Kan kalau orang optimis pasti senyum dong. Nggak sedih dong mukanya. Ya. Jadi cuma 2 ya. 1, tegakkan punggungnya, buka dadanya. Rian kurang buka ini ya, buka. Iya Rian kok. Gini. Nah gitu ya. Iya gitu ya. Ini emang kayak orang sombong emang seolah-olah ya. Tapi itu sebenarnya menunjukkan kepercayaan diri. Ya. Yang kedua tatapan matanya. Tatapan mata orang yang percaya diri, optimis. Ya, kayak kayak Abi sama Ayah tuh kayak gue emang orang yang paling keren di ruangan ini. Gitu ya. Oke? Sepakat? Siap dipahami? Siap. Salah ya, siapa? Paham? Siap. Oke, sekarang masuk ke materinya berhubung Umi. Ada yang nanya tadi, say hi ya. Gimana sih? Aku nggak pede Umi gitu kan. Nih, Umi juga nggak pede ngomong pagi ini. Umi bikin catatan. Tara. Beh dong. Iya, manajemen jatuh hati. Oke. Kita mulai dari apa? Kalau membahas sesuatu dimulai dari apa? Dari why. Ya, itu namanya format system. Cara menjelaskan sesuatu itu dimulai dari why dulu. Kan kalau ayam habis malam itu mulainya dari why. Kenapa sih lo? Gitu kan. Dimulai dari why ya. Kenapa si manajemen jatuh hati ini penting untuk dibahas? Why? Ada yang mau ngasih input? Ya, Tias. Kenapa sih manajemen penting? Karena kan kalau misalnya kita ada kegiatan terus ternyata hati kita terganggu yang mana bisa merusak mood kita yang akhirnya malah kegiatan itu tuh nggak apa ya Umi? Kayak nggak ada hasil yang maksimal dari apa yang dikerjain. Oke, siap. Bagus, terima kasih Tias. Jadi kita kan manusia ya, makhluk hidup ya. Pegal ya, udah mulai pegal ya. Dilatih aja kalau dilatih. Jadi sikap badan yang inferior itu sama kok pegal juga. Tapi kan orangnya jadi nggak enak, jadi kayak orang inferior. Mending dilatih, jadi alfa, ya kan? Oke, balik ke laptop ya. Umi akan membahas mulai dari basicnya banget ya. Kita sebagai manusia, Homo sapiens, ya kan? Nah, Homo sapiens ini kalau dalam dalam ilmu taksonomi ya, mungkin karena Umi dokter ya jadi ke arah sana gitu. Secara ilmu taksonomi itu makhluk hidup itu kan dibagi jadi 3 deh. 2 besar, 1 tuh tengah-tengah, kanan enggak kiri enggak. Ya. Yang pertama itu namanya kingdom perantai. Apa? Tumbuhan, ya kan? Satu lagi kingdom animalia, yaitu hewan. Kira-kira kita yang mana nih? Kita animalia sayang. Homo sapiens ada di animalia sayang. Ya. Jadi kita itu sebagai makhluk hidup kita bukan tanaman. Bukan. Kita tuh sebenarnya termasuk dalam kingdom animalia, ya. Nah, dari sinilah kalian itu bisa memahami bahwa kenapa manusia itu gini bedanya ya. Bedanya kita sama animalia yang lain apa? Pinter, punya akal Allah kasih. Bahkan makhluk yang paling pandai di kingdom animalia itu, ya kan? Selain punya akal yang besar, kita juga dikasih ini. Kita dikasih jidat. Prefrontal cortex. Otak bagian depan. Ini nih mahal sayang, ya. Ini nih mahal banget karena ini yang ngebedain kita sama makhluk lain. Makhluk lain itu prefrontal cortexnya nggak ada. Atau tidak sesempurna kita. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Sedangkan animalia yang lain nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Itulah kenapa ini loh yang disuruh
sujud. Ya, jadi untuk mengendalikan ini nih, si sok pinternya ini harus sama-sama rata sama tanah. Ya, oke. Nah, terus Allah kasih apa lagi selain otak dan prefrontal cortex? Allah kasih petunjuk. Ya, Allah kasih petunjuk berupa agama, ya kan, dengan syariatnya, Rasul untuk menjelaskan syariatnya itu tadi, ya kan. Sehingga kita itu mampu untuk membedakan mana benar, mana salah. Sudahlah kita itu pandai, kita dikasih petunjuknya, ya kan, dikasih contohnya. Harusnya manusia mampu dong, ya kan, harusnya dong. Maka dari itu kalian bisa paham juga kenapa Allah itu sangat marah kalau kita berbuat dosa. Allah bilang apa? Balhum aldol. Bahkan kita itu lebih sesat daripada binatang, ya kan? Kita ini memang di kingdom yang sama, di kerajaan yang sama, kerajaan animalia, gitu kan. Tapi kita ini animalia tertinggi. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai, kita lebih sesat daripada binatang yang lain, kucing, kecoa, apapun deh, ya. Kebayang ya? Ya kan? Jadi Allah sudah kasih semua perangkat yang akan sangat membantu kita, ya kan? Nah, oke, itu tadi manusia. Terus tadi apa? Ada hawa nafsu. Iya, itu binatang kan? Binatang punya hawa nafsu. Tapi kan harusnya bisa dikendalikan. Karena kita pandai dan ada petunjuknya, ya kan? Ada buku petunjuknya. Nah, dari situlah kita tuh harus mampu mengendalikannya, ya kan? Sehingga kita itu kenapa ini dibahas, supaya kita tuh menjadi manusia yang mampu mengontrol naluri. Itu kan naluri kan ya sebenarnya kan, mengontrol naluri agar tetap berada dalam koridor ketakwaan, ya, kebayang. Nah, sekarang catat. Jadi yang pertama, agar kita bisa mengontrol naluri di dalam koridor ketakwaan. Oke, letakkan lagi bolpennya dan perhatiin. Nah, masih ada hubungannya dengan tadi, gitu kan. Bahwa Allah bilang, Allah tuh nggak ada nyiptain segala sesuatu tuh sia-sia tuh nggak ada. Ya, nggak ada yang batil, sia-sia tuh nggak ada. Semua ada fungsinya, ya kan. Termasuk tadi, si naluri itu tadi, ya kan. Allah kasih itu ada tujuannya, ada manfaatnya buat kita, ya kan. Nah, sekarang kita pahami, ini masih ilmu biologi nih, masih ilmu biologi ya. Kenapa Allah, hikmahnya apa Allah memberi naluri itu ke kita, gitu kan. Ini kalau dikategoriin sebenarnya masuk ke dalam naluri seksual ya. Udah pada gede kan, nggak apa-apa bahas ini ya. Naluri seksual. Kenapa sih Allah memberikan naluri seksual kepada manusia? Apa fungsinya? Fungsi reproduksi. Ya. Jadi naluri seksual itu dibutuhkan untuk fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu untuk apa? Iya, tidak punah. Ya, jadi dalam satu kata sih, fungsi waris sebenarnya reproduksi itu, ya kan? Kalau kayak supaya tidak punah, ya kan? Kalau semalam kayak ayah cerita marga penting supaya marganya nggak punah, ya kan? Atau mungkin supaya hartanya nggak ada yang nurusin, usahanya ada yang nurusin, ya kan? Jadi sebenarnya itu waris, sesuatu yang diturunkan supaya tidak punah. Nah, sekarang kalau ngomongin waris ya, kalau ini kita bagi nih pada level yang paling rendah itu tadi kata kalian supaya tidak punah. Ini level makhluk hidup ya. Makhluk hidup tidak mau keturunannya punah, ya kan?
Oke, tadi kan Allah kasih akal, Allah kasih buku petunjuk, ya kan? Nah, kalau level kita sebagai hamba Allah yang muslim, kira-kira warisnya itu apa berpikirnya? Supaya doanya Nabi Zakaria, ya Allah berikan aku keturunan untuk mewarisi apa? Iya, untuk mewarisi agama. Jadi fungsi untuk meneruskan dakwah tauhid. Ya kan? Supaya tetap ada orang yang menyembah Allah di muka bumi ini. Ya kan? Kita sebagai muslim. Oke, lalu hidup udah, ya kan? Disempitin lagi sebagai muslim udah. Kecilin lagi nih skupnya, ruang lingkupnya. Di MB. Kira-kira kalau di MB apa? Kaderisasi. Ya, kaderisasi. Atau ini lebih senang menyebutnya sebagai untuk melengkapi kebutuhan kita adanya teman berjuang. Ya. Jadi kebayang ya 3 fungsi ini, 3 fungsi waris ini. Oke, kita sebagai makhluk hidup ya supaya tidak punah, ya butuh. Kan kita makhluk hidup, butuh untuk meneruskan keturunan. Kita sebagai muslim yang lanjutkan dakwah itu, ya kan? Tauhid. Dan kita sebagai orang MB, kita butuh mencari teman berjuang. Nah, kemudian why yang selanjutnya, ya, ini why yang kedua ya. Kalian susun aja kalimatnya sendiri, bisa? Bisa. Sekarang yang ketiga, why yang ketiga. Kan kalian mau masuk kehidupan baru nih, kehidupan SOD, ya kan? Kehidupan SOD. Kebayang nggak kebayang pasti kan? Kebayang sih, udah ngeliat kakak kelas. Tapi ya nggak kebayang juga sih, belum jalanin, gitu kan? Nah, ini perlu dibahas karena supaya kalian, jadi kayak itu jatuh hati itu adalah sebuah kepastian gitu. Kayaknya kepastian deh. Pastilah kalian akan jatuh hati, ya kan? Mau sama MB, mau di luar MB. Tapi masa iya jatuh hatinya sama orang di luar MB? Udah pada alpha postur loh. Awatnya juga loh alpha postur loh. Langsung pada ngangkat. Nah, karena kalian mau masuk ke dunia baru, ya kan? Maka ini perlu dibahas supaya kalian tidak jatuh hati dengan PAO. Ya, jadi kita supaya nyambung ya sama materi-materi kemarin ya, supaya kalian tidak jatuh hati dengan PAO. Tulis Asad. Nah, itu tadi. Oke. Kalau Umi tanya apa yang kalian pahami? Kalian bacain catatan kalian ya, sampai Umi bilang keren. Kalau keren berarti udah cukup. Oke, siap mengerti? Siap. Salah ya? Paham? Siap. Apa yang kalian pahami? Ngomong semua, woi. Woi, baca catatannya, woi. Wow, keren. Yeay. Kalau bilang wow keren, jangan bilang wow. Oke, tadi udah why, sekarang what, ya. Ini sambil kalian catat juga aja di di samping-samping lah ya. Why, what. Sekarang kita bahas what-nya ya. What itu kan definisi berarti. Nah, sekarang istilah-istilah dalam jatuh hati. Sekarang ditantang. Siapa yang bisa membedakan antara cinta, gairah, relationship, dan komitmen? Ayo angkat tangan, siapa yang mau mencoba?
Aji. Wow. Mahal yang hidupinnya. Beh. Ya gimana Ji? Kasih tahu Ji. Gue kasih tahu. Gue tunjukin dong. Oh, gue tunjukin. Ya di situ aja. Apa beda gairah, cinta, relationship, komitmen? Boleh berdua. Bantuin. Ya udah gini dah. Menurut Aji cinta itu apa? Jangan berani ngomong doang, Bang. Ya? Buktiin, Bang. Cinta itu apa, Sat? Jadi kalau menurut saya ya. Iya. Yang tadi. Cinta itu justru cinta itu datang seketika gitu. Jadi nggak ada definisinya. Anugerah dari Tuhan. Terus gairah apa? Gairah itu lebih ke semangat. Iya, terserah lu sih. Gairah itu kayak mungkin bisa dibilang apa ya? Ya udah semangat. Ya semangat. Ya, kalau relationship apa? Gitu, ya. Relationship? Relationship itu apa sih? Hubungan. Hubungan relationship itu lebih ke yang harus ke pasangan, mungkin bisa ke teman gitu. Ya. Udah itu. Komitmen. Komitmen itu kalau dari cinta itu lebih ke ya setelah menikah gitu. Jebol. Keren loh usahanya loh. Alpha postur. Oke, makasih ya Asad. Ya, kita bahas ya. Dimulai dari gairah dulu deh. Ya, yang paling, ya, nggak yang paling juga sih. Gairah itu, ya, dia itu sebenarnya proses kimia aja. Ya, balik lagi nih ya biologi ya. Kan manusia itu penuh dengan reaksi-reaksi kimia sebenarnya dalam tubuh kita. Sedih, marah, kecewa, depresi, senang, bahagia, ketawa. Itu semua reaksi kimia. Ya. Hormon-hormon bereaksi. Ya kan? Termasuk jatuh cinta juga reaksi kimia. Ya kan? Nah, jadi kalau ngomongin gairah, ya kucing juga bergairah sih. Ya, kecoa juga tadi yang semalam nemplok di situ bikin Nabi kaget itu juga bergairah. Percayalah. Kalau nggak percaya tanya langsung sama kecoa ya. Ya. Jadi kalau gairah itu dia reaksi kimia gitu ya, sama kayak emosi. Jadi semua juga punya. Oke, semua makhluk hidup juga punya. Nah, sekarang bedanya sama cinta apa? Ya. Bedanya sama cinta apa? Kalau cinta itu kalau menurut kalian kata benda apa kata kerja? Siapa kata benda? Angkat tangannya. Nggak ada. Jadi semua kata kerja. Siapa yang kata kerja? Angkat tangannya. Kamu apa, Sat? Enggak, tetap ya. Cinta itu sebenarnya adalah kata kerja aktif, sayangku. Ya, kata kerja aktif. Ya, cinta itu memberi, give, memberi, bukan memberi dan menerima, bukan. Kalau memberi dan menerima, kamu pengen menerima, berarti cinta kamu bersyarat. Ya, kalau cinta yang tulus, ngasih aja. Ya, kebayang. Kayak cinta yang semalam ayah dan abi sampaikan ke kalian, ngasih aja gitu. Kalian mau cinta balik, alhamdulillah. Kalian ternyata misuh-misuh, terus udahan, out dari MB, ya udah. Tetap cinta kok, tetap sayang kok. Ya, jadi cinta itu kata kerja aktif, memberi, give. Oke. Nah, cinta itu
harusnya dikendalinya sama logika, bukan sama perasaan. Ya. Nah, catatnya di bawahnya. Cinta yang dikendalikan oleh perasaan adalah obsesi. Ya. Oke. Jadi cinta itu harus logis. Kalau nggak logis, obsesi berarti kamu bukan cinta. Ya. Bayang ya. Dan yang terakhir, cinta itu ekologis. Ekologis. Pada bikin catatan sendiri kan ya. Tadi apa yang pertama? Cinta. Iya, kata kerja aktif. Yang kedua, memberi, ya. Yang ketiga, logis. Dan yang keempat, ekologis. Ya. Ekologis itu harus menguntungkan, harus baik. Harus baik untuk 3 pihak. Ya. Pihak yang pertama adalah aku. Pihak yang kedua adalah kamu. Pihak yang ketiga adalah semua. Ya. Jadi cinta itu harus baik buat aku, baik buat kamu, baik buat semua. Kalau cintanya itu tidak baik buat aku, atau harus 3-tiganya ada. Ya. Kalau satu pihak aja yang enggak ada, tidak merasa diuntungkan, tidak menjadi lebih baik gara-gara cinta itu, maka itu enggak ekologis. Misal, gue sama dia suka, orang tua nggak suka. Ekologis nggak? Enggak. Ya. Jadi harus ketiga-tiganya. Mudah apa tantangan? Tapi ingat, tantangan sebesar ini ada Allah yang maha besar ya. Jadi selalu minta ke Allah. Ya, oke, udah paham nih gairah cinta. Karena tadi cinta 4 kriteria itu, maka mungkin nggak itu dimiliki sama kecoa? Tidak, harus dimiliki oleh orang-orang yang tadi Allah kasih ini dan Allah kasih petunjuk, ya, manusia artinya, ya, oke. Nah, lalu apalagi tadi relationship, hubungan. Nah, hubungan itu apa sih? Catat. Hubungan adalah pertukaran value. Bisa nggak nulis value? Value. Value. Ya. Kalau kita ngomongin hubungan, itu artinya timbal balik. Ya kan? Hubungan saling menguntungkan. Simbiosis, mutualisme. Simbiosis, komensalisme. Ya kan? Kalau simbiosisnya tidak menguntungkan, parasitisme. Tentunya kita nggak bahas yang parasitisme ya. Kita bahas yang saling menguntungkan. Maka dari itu, gampangnya relationship itu pertukaran value. Kita ngasih value ke dia ngasih value ke kita. Ya. Kalau tidak terjadi pertukaran value, goyang pasti. Ya, bayang. Panjang nih kalau ngebahas relationship. Umi ngasih tahu what-nya aja ya. Belum ngasih tahu how-nya ya. Nanti disambungin aja kapan-kapan ya. Oke. Yang keempat, apa tadi? Komitmen. Jadi kalau komitmen itu, ya Allah, tulisan sendiri nggak kebaca. Oke, komitmen itu ada dua hal. Jadi komitmen itu merupakan keputusan. Ya. Komitmen adalah sebuah keputusan dan menerima adalah sebuah keputusan dan menerima konsekuensinya. Jadi ada 2 kata kunci, yaitu keputusan, yang kedua konsekuensi. Jadi jangan pernah berkomitmen
Kalau kalian satu dipaksa, bukan keputusan sendiri, nggak akan jalan tuh komitmen kalau dipaksa, ya. Yang kedua, kalau kalian nggak ngerti apa konsekuensinya, nggak bisa wes jalan aja dulu, nggak bisa. Harus paham konsekuensinya apa, ya. Karena kan hidup kalian, jadi harus paham dong. Bayang ya di sini ya. Oke, paham? Apa yang kalian pahami? Wow, keren. Gini, tambahin. Masya Allah. Ya, Masya Allah dulu ya. Wow, keren. Oke, tadi itu baru definisi nih, ya kan, baru definisi. Sekarang kita nih tadi ya, yang ini nih, yang 3 ini, ya kita makhluk hidup, ya kita muslim, ya kita orang MB gitu. Coba kita rangkai. Kita rangkai 4 definisi itu. Kenapa kita manajemen jatuh hati? Jatuh hati menggunakan 4 definisi itu. Supaya ini kalian catat aja deh, nulis. Supaya kita bisa memanage, bisa mengelola ya. Supaya kita bisa mengelola gairah, maaf. Supaya kita memiliki cinta yang diikat dalam komitmen, yang diikat dengan, bukan dalam, yang diikat dengan komitmen dalam relationship yang penuh gairah dalam koridor. Betul. Kan kata kuncinya gitu-gitu aja. Dari tadi udah nge-spill. Dalam koridor ketakwaan. Abdul udah siap? Kamu udah siap belum nyatet? Oh, pakai itu ya. Oke. Tolong sebelahnya Abdul, siapa? Azril. Ayo kasih tahu dia, diktein. Dul, kamu dengerin dia ngomong, kamu teriak. Azril. Sambil yang lain pahami ya tadi nulis apa sih. Jangan kosong banget. Itu kan penuh dengan kata kunci tuh. Catat, Dul. Saya memiliki cinta. Ya, sambil nunggu si Azril ngedikte sama temennya. Kebayang ya? Ya, Umi kan jelasinnya step by step, kebayang ya? Tadi ada definisi itu kita bedakan masing-masing, ya kan? Kemudian, terus kita kenapa? Apa hubungannya definisi itu sama hidup kita, ya kan? Kalau nggak ada gunanya ya udah, nggak usah dibahas. Ngapain bahas yang nggak berhubungan, ya? Udah kebayang sekarang hubungannya apa dengan hidup kita? Kenapa itu dibahas? Oke, tadi apa?
Why udah, tadi what. Sekarang how. How. Alfa posturnya dijaga ya. Nah, oke. How. Nah, oke. Siap? Abdul udah siap? Oke, sekarang how. Tadi udah dikasih tau ya, kenapa? Kita pengen mendapatkan cinta yang bla 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 dalam koridor ketakwaan. Oke. Nah, sekarang gimana caranya, ya kan? Pengen tahu dong. Pengen tahu tuh, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Sekarang nanya, kira-kira bisa nggak pakai cara pacaran? Yakin. Kenapa? Karena dalam koridor ketakwaan. Hah? Haram. Insya Allah. Ada yang lain? Bisa menikahkan maksiat. Ada yang lain? Iya sayang, udah tadi sayang. Makasih ya. Oke, ya itu benar. Karena itu benar dan karena kalian udah paham, Umi nggak bahas lagi boleh? Ya, Umi nggak bahas lagi tuh haram siap. Wah, Umi nggak bahas. Bukan yang nggak penting. Udah paham kan? Udah paham. Sekarang yang pandangan lain nih. Karena kan kalian tuh akan bertemu teman-teman kalian yang bukan anak MB. Kalau mau ngobrol tuh nggak bisa, cuy. Haram. Nggak bisa, ya. Kita pakai bahasa mereka. Itu tuh bahasa MB. Nggak paham orang luar MB. Ya, pakai bahasa mereka yang bisa mereka pahami. Ya, bahasa awamnya, logika awamnya. Oke. Kenapa pacaran itu tidak bisa mendukung tujuan tadi? Karena pacaran itu nggak efektif efisien. Tuh. Nggak efektif efisien. Oke. Nah sekarang dibahas nih, kenapa sih nggak efektif efisien? Gitu kan. Yang pertama, lama pacaran tuh lama. Emang bisa pacaran sehari? Enggak dong. Berapa kira-kira kalau pacaran? Berapa lama? 5 tahun. Ganti presiden atuh. Iya nggak apa-apa. Bukan Tias loh, bukan loh. Temennya. Paling cepat yang kalian tahu teman-teman. 3 bulan. Iya sama 2 jam. Aduh, pacaran tenawan eta. Rental 2 jam bener. Nih ya, nggak efektif efisien. Pakai angka. Menurut ada sebuah penelitian dari 20.000 orang di sana ya, di barat bukan di sini. Mereka meneliti untuk menemukan relationship yang diinginkan, mereka itu harus bertemu dengan 8 sampai 12 orang. 8 sampai 12 orang dulu untuk dapetin satu pasangan yang benar-benar cocok. Catat dong, itu kan data. Nanti kan kalau ngobrol sama teman-teman kan gitu. Tahu nggak, menurut penelitian di barat, dari 20.000 sampel, ternyata Raihan, kamu catat kata kuncinya aja. Penelitian di barat, 20.000 sampel, ya kan? Untuk menemukan orang yang cocok itu, pasangan yang cocok, dibutuhkan 8 sampai 12 kali berpacaran atau berhubungan gitu kan. Memiliki relationship dengan 8 sampai 12 kali. Terus kalau dikaliin 5 tahun kayak kata Tias, berapa itu? 40 tahun. Tuh, 40 tahun baru ketemu sama orang yang cocok. Orang baru ketemu orang yang cocok. Jadi orang yang ke-13 tuh orang yang cocok gitu. Itulah ya kurang lebih. Kebayang dong. Kalau 3 bulan aja deh, 3 bulan. Kali 12. Banyak, 36. Kamu sempoanya di mana? 56 bulan.
3 tahun tuh paling cepet ya. 3 bulan doang tuh kan pacaran apaan 3 bulan doang gitu kan. Jadi makanya nggak efisien, lama cuy. Ya, betul? Sepakat? Terus yang kedua, waktu pacaran, itu kalian objektif nggak menilai dia? Tidak. Katanya pacaran berpenjajakan. Kalau penjajakan itu harusnya objektif dong. Objektif nggak? Enggak, pasti nggak objektif. Ya kan? Dia salah-salah, mau salah dikit, salah banyak. Udah deh, maafin aja deh, nggak apa-apa deh. Lu gimana ya? Ya kan? Jadi yang kedua tuh tidak objektif. Yang ketiga, prematur investasi rasa. Alias baper duluan. Prematur investasi rasa sayang. Boleh deh tambahin rasa sayang. Prematur investasi rasa sayang. Ya. Prematur, tau ya prematur ya? Kecepatan. Bayi prematur, bayi yang lahirnya kecepatan. Ya kan, belum saatnya. Investasi. Tahu investasi? Kita ngeluarin sesuatu untuk sesuatu yang kita yakini akan memberi keuntungan. Ya kan? Rasa. Ya kan? Harusnya kita tuh investasi rasa kapan sih? Iya, setelah komitmen. Kalau komitmen udah ada, baru investasi rasa. Cintai, bisa-bisan. Ya. Kalau belum ada komitmen, ya janganlah, ngapain prematur. Kalau pacaran prematur nggak tuh? Prematur, belum saatnya untuk investasi rasa, udah investasi. Balik lagi ke poin 2, nggak akan objektif. Ya, nggak akan objektif. Nah, yang keempat, kacamata kuda. Kacamata kuda. Tahu nggak kacamata kuda? Iya. Kacamata kuda itu adalah istilah ya. Kuda kan emang bener di kacamata begini. Biar dia lihatnya lurus aja, fokus ke depan. Jadi kalau lihat dia ke samping, kan dia ke samping. Nanti kasih kacamata kuda biar sesuai gitu. Nah, sama kayak orang pacaran, kayak kuda dikasih kacamata. Situ aja nggak bisa dikasih masukan. Ya kan? Kalau kita kasih masukan dikira ya udahlah macam-macam kan pengiraannya ya. Pokoknya nggak bisa dikasih masukan, ya kan? Karena tadi itu sudah terlalu prematur, sudah terlalu sayang, sudah terlalu bucin, nggak bisa objektif. Jadi dia pakai kacamata kuda. Sehingga tujuan-tujuan dari katanya penjajakan nggak tercapai. Itulah kenapa pacaran bukan cara yang efektif, efisien. Ya, bayang ya. Nih, kalau mau ngomong sama teman-teman kalian yang bukan orang ND, ngomongnya kayak gini. Ya, boleh ngomongin haram, maksiat, boleh. Ya, tapi reject nanti. Ya kan? Ngomongin ini dulu, nanti baru ditutup dengan lagian bro, itu kan haram bro. Bayang ya, jangan ngomongin haram dulu. Masya Allah dulu. Oke, next. Next apa udahan? Oke, next. Nah, itu di satu sisi nih pacaran nih, ya kan kayak liberal banget gitu kan. Wah, pacaran. Ini ngebahas sisi yang lain, sisi ekstrim yang lain. Apa kira-kira? Perjodohan buta. Tadi kan satu metode pacaran, sekarang metode perjodohan buta. Ingat ya ada butanya ya. Oke, ini nggak ngomongin semua perjodohan adalah tidak efektif, enggak. Ini ngomongin ada butanya, buta. Ya. Kenapa perjodohan buta tidak akan mengantarkan kita ke tujuan tadi? Karena emang harus penjajakan, harus kenal. Dijodohin mah boleh. Kayak ini nih. Kamu manggil kakak kamu apa? Ayu. Tetehnya Rizky nih. Dijodohin kan sama Ujay. Buta nggak? Jay, woi. Kamu dijodohin buta nggak? Perjodohan buta nggak kamu sama Sisi?
Kagak buta, mereka ta'aruf cuy. Saling bantai cuy. Ya, mereka penjajakan, saling bantai di ta'arufnya dalam rangka untuk saling mengenal. Kebayang ya. Jadi kalau perjodohan buta jangan mau ya. Karena kamu nggak bisa kenal. Ya, balik lagi kenapa harus kenal? Kan mau komitmen. Kalau komitmen tadi apa kata kuncinya ada 2? Ayo. Komitmen kata kunci ada 2. Keputusan dan konsekuensi, ya. Oke, mungkin pada awalnya itu adalah ditawarin sama Abi. Ya, mungkin pada awalnya ditawarin sama Abi. Tapi keputusannya harus dari kalian. Nggak boleh dari Abi, dari kalian. Dan tadi kata kunci kedua, postur. Konsekuensi. Kalau kalian nggak kenal, kalian nggak paham konsekuensinya. Ya. Kan kalian yang jalanin, makanya harus paham. Konsekuensi nikah sama si Anu teh apa? Gitu. Sifat dia teh apa? Kebaikan dia teh apa? Kelemahan dia teh apa? Biar kita sanggup menjalaninya. Ya. Bayang. Paham? Siap. Oke. Nah, itu tadi 2 kutub ekstrim ya. Satunya apa? Pacaran, satunya perjodohan buta. Yang tengah-tengah apa? Ya kan? Yang tengah-tengah apa? Yang tengah-tengah itu buka hati. Toh, eta buka hati. Metode buka hati. Open the heart. Oke. Buka hati ya. Mau tahu nggak gimana caranya buka hati? Mau apa mau banget? Mau banget ya. Cara yang ini kan how tadi ya, how kan? Oke, berarti 1 cara yang pertama. Bukan cara yang pertama, tahapan pertama. Tahapan nih, ya, step. Tahapan pertama adalah kenalan. Judulnya adalah kenalan. Ya. Oke, sekarang penjelasan dari kenalan ini ya. Apa tujuan dari kenalan? Salah. Gini, bukan. Wait, stop. Kenalan dengan tambahin deh biar ini. Kenalan dengan sebanyak-banyaknya bibit unggul. Masya Allah. Oke ya. Udah kebayang ya? Kalau Mi cuma bilang kenalan nggak kebayang kan? Ketika Mi tambahin sampai bibit unggul kebayang kan? Tujuannya kemana? Ya kan? Kebayang tuh open heart-nya ya kan? Ya, sekarang penjelasannya ya. Jadi ini bukan kenalan dengan sembarang orang ya. Oke. Boleh sih kalau kalian nggak ada kerjaan. Tapi masa iya SOD nggak ada kerjaan? Yakin? Nggak ada kerjaan di SOD? Ya kan? Jadi kenalannya dengan bibit unggul, ya kan? Nah, terus caranya gimana kira-kira? Dengan gini. Dengan ya tadi itu kan buka hati kan? Kita tidak menutup hati. Kita buka hati, kita buka mata, ya kan? Kita perhatiin. Ya. Ingat, jangan investasi rasa. Ya. Perhatiin pakai logika. Ingat tadi ya, syarat cinta logis ya. Perhatiin ya pakai logika. Jangan pakai rasa. Jangan terbawa rasa. Perhatiin bibit unggul, ya kan? Jadi berinteraksi. Jadi kan tadi kenalan dengan sebanyak-banyaknya bibit unggul. Yang pertama tentunya itu poin selanjutnya di sub poinnya berinteraksi. Ya kan? Kalau nggak berinteraksi kan kita nggak bisa tahu, ya kan? Berinteraksi itu bukannya harus ngobrol langsung gitu, nggak juga. Ngamatin dari jauh juga bisa kan? Bisa dong, bisa. Ya kan, ngamatin dari jauh bisa, ya kan. Pengen tahu lebih lanjut, kirim orang yang dipercaya atau tanya orang yang kira-kira tahu tentang dia. Halus-halus aja mainnya, ya kan? Ya, bayang ya gitu. Oke, interaksi. Jadi harus ada interaksi. Mahal ini, Riz.
Oke. Nah, tadi interaksi, Umi tambahin interaksi yang sehat. Ya. Iya dong, kalau interaksinya nggak sehat, wah. Oke. Interaksi yang sehat dengan tadi bibit unggul yang banyak. Ya. Nah, untungnya kalian di MB udah disaringin, cuy. Ya kan? Yang udah nggak bibit-bibit unggul udah mental duluan, ya kan? Yang sekarang ada di ruangan ini udah masuk kategori bibit unggul. Ingat ya, interaksinya sehat. Kalau nggak sehat nanti kena SP 1, 2, 3. Ya, ingat ya, sehat. Ya. Terus, dah. Udah nih, logika nih ya. Kenalan kan tadi udah kenalan nih, udah dapet tuh. Ya kan, udah dapet tuh, udah dapet bibit unggul. Kayaknya ada 20 deh, misalnya. Terus yang kedua, fase kedua, tahapan kedua. Tadi udah kenalan, yang kedua, validasi. Validasi. Oke. Validasi itu kapan dulu deh? Kapan? When? What dulu. What. Validasi itu untuk meyakinkan kita mana bibit unggul yang cocok buat kita. Kan tadi bibit unggul semua nih kan? Udah dapet tuh kira-kira kayak 20 lah yang kayak ada nyantol di hati kita gitu ya. Di logika kita. Tanpa investasi dulu. Oke. Nah, kita butuh validasi untuk tahu mana yang kira-kira cocok buat kita. Ya kan? Kan nggak mungkin semuanya, kan cuma butuh satu. Ya kan? Nggak mungkin semuanya kan. Jadi kita saring lagi kan pakai validasi. Kita saring lagi pakai validasi. Kapan? Nah, ini tadi yang Ustadz Jaya bilang, itulah ta'aruf. Udah mulai masuk fase yang lebih serius lagi, ta'aruf. Oh, tadi kan cuma kayak mengintai ya kan untuk masuk kategori nggak ya, masuk kategori nggak ya. Nah, kapan mulai masuk fase ta'aruf? Kita mau validasi ini. Ketika sudah ada eskalasi tindakan. Tahu eskalasi? Eskalasi itu mulai meningkat. Ya. Skala intensitasnya mulai meningkat gitu. Ya kan? Udah mulai serius, lebih serius lagi, ya kan? Dari 20 orang ini, misalnya tadi kan 20 orang ini ya mungkin jadi intinya gini deh, dia juga ngasih sinyal kayaknya untuk kayaknya ada hati juga ke kita. Terpikir juga untuk investasi ke kita gitu. Di tahap itulah kalian mulai mengajukan ta'aruf. Ya. Mulai agak ngeblank ya. Kalau tadi di kenalan udah kebayang ya. Jadi berinteraksi sama semua orang, interaksinya yang sehat. Silakan dilihat karakter dia, silakan diselidiki karakter dia, ya kan? Kemudian kalau kayak ada mulai kayaknya gue mau serius deh sama yang ini, ngomong. Ya, ngomong ke Abi, ke Umi, ke ayah, ke bunda, ya kan? Untuk nanti dicarikan caranya biar bisa validasi. Jangan validasi sendiri ya. Nanti terjebak ke pacaran. Kan udah tahu pacaran gak efektif. Ya kan? Makanya perlu pakai sarana ta'aruf. Biar efektif. Biar mencegah kalian gak kacamata kuda. Enggak baper duluan gitu. Enggak terlanjur sayang duluan. Tapi malah matanya gak dibuka. Ya. Bayang ya. Satu kalian mengajukan ta'aruf. Ya kan? Ta'arufnya bisa berhasil dan lanjut, ya kan? Bisa juga ternyata nggak lanjut, nggak cocok, nggak apa-apa juga, ya. Ya, ini keyakinan yang harus kalian miliki gitu, bahwa ya nggak apa-apa juga kalau nggak lanjut,
biasa aja, ya udah nggak cocok, udah biasa aja. Jangan kemudian ngerasa gagal. Aduh, aku orang yang paling gagal, orang paling hina. Nangis ya 3 hari nggak berhenti. Udah biasa aja, ya biasa aja. Mah taruh gagal, oh ya udah nggak cocok, bukan jodoh gue. Alhamdulillah Allah nunjukin bukan jodoh gue, ya kan. Daripada salah, mending di awal salahnya diketahuan, ya. Jadi ntar kalau kalian taruh, oh si Anu taruh dengan si Anu, ternyata nggak jadi, ya udah biasa aja, ya. Jangan jadi bahan bibir, bahan apa, udah biasa aja. Oke, bayang. Oke, fase terakhir. Tadi yang pertama apa? Fase kedua? Fase ketiga? Validasi itu ya ta'aruf itu sayangku. Yang ketiga. Tadi yang validasi udah paham ya, itu tuh fase ta'aruf. Jadi kalau sudah mulai ada eskalasi, kemudian yang kita cari itu dia sesuai apa enggak sama kriteria kita, ya kan? Kita cari perbedaannya di mana. Ya. Nanti udah segitu aja dulu ya soal ta'aruf ya. Ya, nanti next time ya mau bahas lebih dalam tentang ta'aruf. Nah, yang ketiga adalah fase advance. A D V A N C E, advance, advance, ya, advance, ya, fase advance. Nah, fase advance ini adalah fase di mana mulai ke arah komitmen, meyakinkan diri bahwa kita siap untuk berkomitmen. Jadi sebenarnya fase ta'aruf, tapi udah nggak ngomongin lanjut apa enggak, ya. Ta'aruf lanjut, kan tadi ada ta'aruf udahan nggak lanjut, ya kan, yang tadi lo ya udah biasa aja, nggak usah dibawa baper, ya. Nah ini dia lanjut. Nah kalau dia udah lanjut berarti masuk ke fase advance, udah ngomongin tentang persiapan untuk komitmen, ya. Jadi kayak lebih ini aja sih, pertanyaan udah mulai lebih berat, lebih what if masa depan, gitulah pokoknya. Paham? Apa yang kalian pahami? Wow, keren. Oke, masih tentang how, ya kan? Tadi kan Umi bahas tentang sesuai kriteria, ya kan? Nah, sekarang mau tahu nggak gimana caranya untuk tahu sesuai kriteria? Mau aja atau mau banget? Oke, catat ya. Sesuai kriteria. Cara menemukan teman berjuang yang sesuai kriteria. 1. Ada yang bisa nebak 1? Step 1 apa? Berdoa. Libatkan Allah, jangan lupa. Rizky, kamu ngeheng? Enggak ya? Ntar dibalap sama Rizky. Ya, oke, yang pertama berdoa, libatkan Allah, ya. Ya, termasuk di dalamnya luruskan niat, ya kan? Oke. Jadi persiapkan hati kita. Ya. Yang kedua, kenali diri. Ya. Sebelum kita mengenali dia, kita kenali diri kita dulu. Ya kan? Biar kita paham
Cocok nggak sih? Oke, kenali diri. Nah, ini pembahasan banyak dan dalam. Tapi Umi pernah di Umi Time kenali diri yang 3 karakter diri yang kalian Umi suruh menemukan 3 karakter diri kalian. Milati apa? Masih ingat nggak? Dulu kamu menentukan apa? 3 karakter kamu. Oh sakit. Nadia. Ingat nggak? Hah? Iya kira-kira ingat Nadia. 3 karakter diri. Hah? Ketenangan. Ketenangan. Kenyamanan. Bukan. Ya udah, siapa yang ingat punya diri dia? Siapa yang ingat? Iya, Tias. Kesiapan, kemauan, komitmen. Nah, itu 3 hal yang menggambarkan value-nya Tias. Kesiapan, kemauan, komitmen. Waktu itu Umi udah pernah praktek sama mereka. Menemukan 3 karakter diri. Ya. Oke, kenali diri. Sekarang apa aja yang perlu dikenalin? Ini Ikhwan maaf ya, waktunya kan nggak cukup ya buat praktek ya. Jadi pahami perjalanannya aja dulu. Ya. Nanti kan bisa minta abi time, ayah time, ya kan? Mencacahnya. Ini cuci tangan. Dah, lanjut ya. Apa aja? 1. Kedua, kenali diri. Nah, sekarang di dalam kenali diri, ya. Apa aja yang perlu kita kenali dalam diri kita? 1 karakter. Ya, kita harus kenal dong karakter kita apa. Apakah serius, apakah bercanda, santai kah, random kah? Ya Allah, jangan banyak-banyak anak random ya Allah. Oke, itu karakter. Yang kedua, kenali kelemahan. Yang ketiga, kenali tujuan hidup. Ya, dalam tujuan hidup ini tuh ya visi, misi, gitu-gitu ya. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Apa tujuan kamu berumah tangga? Tujuan hidup ya. Itu 2, 3, 4. Yang keempat ya? Yang keempat, belief. Bukan. Abi bener gak tulisannya gini, Bi? Belief? Bener, ya belief ini gini tulisannya. Hah? Kata benda. Bukan kata kerja. Bukan I believe in you, bukan. It's my belief. Ya, ini belief saya. Nah, apa itu belief? Belief adalah pikiran-pikiran, catat. Pikiran-pikiran yang kita yakini kebenarannya. Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Pikiran-pikiran yang kita yakini kebenarannya. Jadi apa yang kita yakini itu belum tentu orang di sebelah kita juga yakini hal yang sama. Bisa jadi hal yang sama, bisa jadi beda. Misal, karena faktor lingkungan, faktor didikan orang tua, terus kita menganggap uang adalah sumber kejahatan. Ada nggak yang mikir kayak gitu? Ada. Ya kan? Atau itu belief yang jelek ya? Belief yang bukan jelek, maksudnya dia akan melemahkan kita. Ada juga belief yang bagus, misalnya kayak saya adalah orang yang selalu bermanfaat untuk lingkungan. Itu belief yang bagus. Ya, bayang. Itu kan pikiran. Pikiran-pikiran yang kita yakini kebenarannya. Orang lain belum tentu yakin. Jadi itu masing-masing tuh. Masing-masing otak tuh beda-beda. Nah, kita harus kenal belief apa yang kita punya. Ya, oke. Misal,
orang Padang selalu kaya raya, gitu ya kan? Orang Padang pasti punya toko di pengkolan, misalnya gitu ya. Masya Allah. Bu. Oke, itu belief. Ya. Itu ada caranya untuk tahu, ya. Ada latihannya lah untuk tahu gimana sih untuk menggali belief-belief yang kita punya. Nah, selanjutnya value. Tadi belief kan, kita harus tahu value yang kita punya. Value. Nilai diri, nilai. Ya. Value adalah hal-hal yang kita anggap penting. Ya, hal-hal yang kita anggap penting. Misal, value-nya kerapihan. Bagi dia rapih itu penting banget. Ya kan? Bagi teman sebelahnya nggak penting. Ya kan? Gitu. Kebayang. Apalagi contohnya, apalagi Rian, misalnya apa contoh? Contoh value apa? Hal yang kamu anggap penting apa? Datang tepat waktu misalnya. Sebut satu hal yang kamu anggap penting. Kebersamaan. Ya, tiap orang beda-beda. Ada yang ngerasa kebersamaan nggak terlalu penting, macam-macam ya. Makanya harus tahu apa sih hal yang kita anggap penting. Apa aja tadi yang perlu kita kenali dari diri kita? Apa beda belief sama value? Kalau value penting ya. Oke. Itu tadi kenali diri. Setelah kita kenali diri, kita kenali kriteria. Ya. Kita kenal dulu nih diri kita ya kan, udah kenal diri kita gali lebih dalam kriteria. Sekarang ngebahas kriteria nih. Kriterianya dua hal. Satu, kriteria yang ingin kita dapatkan. Ya. Pengen punya pasangan yang penyayang, pengen punya pasangan yang kaya raya, pengen punya pasangan yang tampan rupawan. Terserah, bebas. Nulis semua bebas. Ya, yang ingin kita punya, dapatkan, ya kan. Nah, yang kedua, kriteria sebaliknya yang tidak bisa kita toleransi. Kebayang Rian? Kebayang. Kan tadi pengen didapat. Yang kedua, kita nggak bisa toleransi. Jadi jangan ada di diri dia. Udah dicatat belum? Udah. Ya. Simpel ya? Simpel. Perlu latihan, ya itu. Udah ya tadi kenali diri, kenali kriteria. Sekarang yang pengenalan selanjutnya. Kenali si dia. Wow, Masya Allah dulu. Kenali si dia. Apa aja yang perlu dikenali? Satu. Betul sih, nama, tanggal lahir, nomor PIN ATM. Kenapa? Biar bisa ditabrak gitu ya? Ya, yang pertama adalah dunia luar. Namanya dunia luar. Nanti dijelasin, tenang aja. Dunia luar itu yang kayak Pilar bilang, nama dia suku apa, tinggi apa pendek, putih apa gelap, ya kan? Cara ngomongnya cepat apa lambat, pokoknya hal-hal yang bisa dilihat dari luar, pakai panca indera, ya. Bayang ya, termasuk tadi nomor PIN ATM. Dunia luar itu. Oke, sehingga kalau tadi dunia luar, yang nomor 2 adalah
dunia dalam dia. Dunia dalam itu hal-hal yang kita nggak bisa lihat dari luar kecuali kita menggalinya. Ya, nggak akan ketahuan, nggak akan kelihatan dari cuman hanya melihat. Ya mungkin kalau melihatnya dengan sangat detail dan teliti, mungkin terlihat dikit-dikit. Ya. Apa aja yang termasuk dunia dalam? Itu tadi contohnya, tujuan hidup dia. Kan nggak ketahuan tujuan hidup dia apa kalau kita nggak tanya, ya kan? Emang dia lagi jalan kicik, kita langsung tahu gitu. Oh, tujuan hidup dia adalah membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan sejahtera. Nggak bisa, harus nanya, ya kan? Tujuan hidup dia, belief, value, kriteria yang dia bisa toleransi, kriteria yang ingin dia pengen, yang dia nggak suka, yang tadi udah disebutin, tapi tidak terlihat dan harus digali. Ya, itu dunia dalam. Sehingga ini ketika ta'aruf, ini wajib digali. Ya, jadi ta'aruf itu sesuatu yang sangat sibuk sesungguhnya. Ya kan? Kan kalian harus benar-benar nanya, benar-benar gali, benar-benar mastiin. Cocok nggak? Match nggak? Ya kan? Bisa kalian toleransi nggak? Konsekuensinya bisa kalian tanggung nggak? Gitu. Bayang ya. Kenali sih dia. Dunia luar dan dunia dalam. Dunia luar itu bisa cuman dilihat, bisa cuman ya lihat biodata gitu ya. Dunia dalam nggak bisa. Harus digali keluarnya langsung. Menggalinya lewat koridor apa? Ta'aruf. Jangan, Pak. Jangan, no. Karena tidak efisien alias goblok. Ngapain pacaran? Oke, kebayang? Nah, itu tadi ya. Paham? Apa yang kalian pahami? Wow, keren. Sekarang mau nggak Umi kasih tahu yang lebih seru lagi? Wow. Nih. Rahasia teman berjuang. Jadi, terus dong, rahasia teman berjuang. Jadi, teman berjuang seperti apa sih yang perlu kita cari? Ya. Ini rekomendasi ya, kan balik lagi kan hidup kalian. Ini kan nggak bisa maksa. Tapi masa iya kan nggak dengerin Umi? Mau dong, ya kan? Teman berjuang. Apa? Yaitu orang yang bisa diajak untuk orang yang bisa diajak untuk bukan sayang, ngobrol itu kan satpam juga bisa kamu ajak ngobrol. Orang yang bisa kamu ajak untuk bertumbuh bersama. Karena MB ini akan bertumbuh. Kalau kalian nggak bertumbuh, kalian nanti nggak pantas di MB, akan terlempar juga. Kaliannya harus bertumbuh. Teman berjuang kalian juga harus bertumbuh. Kalau kaliannya doang yang bertumbuh, dia enggak, nanti ketinggalan, terlempar juga ujung-ujungnya, nanti berat. Ya. Nah sekarang mau jelasin. Orang yang gimana sih yang bisa diajak untuk bertumbuh bersama? Ya. Ada singkatannya. Singkatannya adalah orang yang ger. Oke, apa itu G? G adalah
growth mindset. Bisa nggak tulisnya? Bisa. GROWT, mindset. Salah, ada haknya. Growth mindset. Mindset bertumbuh. Ya kan? Ya, apa sih? Apa aja sih ciri-cirinya? Catat ya. Karena agak banyak. Tapi gampang kok dipahami. Oke. Yang pertama, yang paling gampang, yang harus ada. Orang yang growth mindset itu memiliki satu, optimisme. Ya. Jadi carilah teman berjuang yang optimis. Jangan yang pesimis. Oke. Yang kedua, akrab dengan resiko. Akrab dengan resiko. Ngerti ya? Akrab dengan resiko. Jadi nggak takut sama resiko. Nggak takut sama tantangan. Ya. Oke. Jadi kalau yang kayak, aduh jangan deh. Jangan deh, terlalu banyak jangan dehnya gitu. Susah. Ya. Jadi dia berani tuh sama tantangan. Yang ketiga, akrab dengan perubahan. Yang tadi resiko, ini perubahan. Ya karena dunia mah selalu berubah ya. Dunia kan dinamis. Jadi kalau pengennya stuck aja begitu ya susah. Oke, udah 3. Yang keempat, yang penting progres. Koma, bukan perfect. Oke. Yang penting progres. Jadi ada selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Belum sempurna, belum. Tapi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini karakter orang yang punya growth mindset. Ya. Jadi bayang nih ketika kalian tadi lagi kenalan, lagi mengintai, cari karakter ini dalam diri orang itu. Ya, bayang. Oke, yang nomor 2, emotional intelligence. Bisa nulisnya. Emotional intel, L-nya 2. C. Emotional intelligence. Kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Apakah dia itu cerdas kalau lagi emosian? Gitu nggak definisinya? Kamu cerdas kalau lagi emosian? Emosi lagi dong. Oke, apa aja karakternya? Yang pertama, mengerti apa yang dirasakan. Ada nggak orang yang nggak ngerti dia ngerasain apa? Ada. Cewek nih, tiba-tiba nangis. Ditanya, ya kenapa? Lu nggak tahu, pengen nangis aja, aku nggak tahu. Ya. Ini ngerti apa yang dia rasain. Atau cowok lagi kesel, ngerti, gue lagi kesel. Keselnya karena apa? Ngerti gitu, ngerti. Jadi nggak yang kayak orang PMS-an terus gitu ya, tiba-tiba gitu, tapi nggak tahu juntrungannya. Berarti dia emosinya belum cerdas. Kalau orang yang cerdas secara emosi, dia ngerti apa yang dia rasain. Oke, yang kedua, nyaman mengkomunikasikan perasaan. Jadi tadi kan dia ngerti nih apa yang dia rasain. Terus dia bisa mengkomunikasikannya dengan orang lain dengan cara yang baik. Gitu. Itu butuh kecerdasan loh. Aku tuh lagi sedih. Sedihnya kenapa? Gitu kan, bla 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 bla. Gitu. Aku tuh lagi marah. Marahnya kenapa? Ya soalnya aku gini.
itu kan butuh kecerdasan tertentu untuk bisa mengkomunikasikan ada apa sih. Ini perlu banget ini kalau dalam sebuah relationship. Yang ketiga, menunda kesimpulan. Jadi nggak buru-buru judging, nggak buru-buru judgment, nggak buru-buru menghakimi. Ya, menunda kesimpulan, nggak buru-buru, melabel gitu kan, nggak buru-buru. Ngamatin, kumpulin data yang banyak, baru disimpulin. Orang yang cerdas emosi itu gitu, bisa memberi jeda dulu, mikir dulu, tenang dulu. Kalau dihubungin dengan DNA kan helikopter view dulu, sudut pandangnya diluasin dulu, gitu kan. Ya. Selanjutnya, mampu meregulasi output perasaan. Ini rumit ya bahasanya. Mampu meregulasi output perasaan. Jadi responsif itu loh, merespon dengan baik keadaan. Dalam kurung merespon dengan baik keadaan. Kan tadi dia menunda kesimpulan kan, dia menunda kesimpulan, ngasih jeda. Terus dia ngasih respon kan terhadap kejadian. Nah itu respon dia itu tuh bagus gitu loh. Bukan sih bagus ya, maksudnya respon dia itu baik gitu ya. Bayang ya. Jadi nggak meledak-meledak gitu loh. Ya kan? Misal gini, ada sebuah kejadian yang bikin dia kesel nih. Dia paham gue lagi kesel, ya kan? Terus dia bisa ngasih tahu orang lain bahwa dia lagi kesel. Ngasih taunya dengan cara yang baik, bukan dengan bukan, ya. Tapi dia ngasih tahu gue lagi kesel nih, gitu kan. Terus tapi dia nggak langsung nyimpulin dulu terhadap kejadian yang bikin dia kesel itu. Dia tenangin diri dia kasih jeda, dia pelajari dulu helikopter view dulu. Nah setelah itu baru dia kasih respon. Didatengin misalnya orang yang bikin dia kesel, dia ngomong baik-baik. Sorry ya bro, tadi itu gue kesel banget sebenarnya. Soalnya lu gini, bla 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 bla. Ya, bayang. Nah, amatilah, carilah orang-orang yang memiliki karakter kayak gini. Si emotional intelligence, si cerdas secara emosi. Paham? Oke, yang ketiga R. Responsible. Apa artinya? Ada yang tahu responsible? Bertanggung jawab. Carilah teman berjuang yang bertanggung jawab. Gimana karakter orang yang bertanggung jawab? 1. Menerima kesalahan. Dia menerima kalau orang lain bikin kesalahan, dia juga menerima kalau dia bikin kesalahan. Ya. Menerima kesalahan. Bukan membuat kesalahan, bukan ya, tapi menerima. Kan gak ada orang yang sempurna, gak perfect juga kan. Udah terima. Gitu. Yang kedua, menyadari pilihan dan konsekuensi. Balik-balik lagi ya, konsekuensi disebut-sebut. Jadi dia tahu konsekuensinya apa, sehingga dia juga tahu pilihan yang dia bikin. Gitu. Yang ketiga, mampu merespon dengan ekologis. Mampu merespon dengan ekologis. Baik lagi ekologis tadi. Jadi apapun yang dia lakukan itu baik buat dia, baik buat semua gitu. Orang yang bertanggung jawab itu gitu. Respon dia itu responnya baik buat semua. Gitu. Paham? Siapa? Apa yang kalian pahami?
Wow, keren. Beuh. Nih. Udah tadi itu kan udah how, ya kan? How. Oke. Sekarang what if? What if? Gimana bila? What if ya? Sekarang what if-nya ya. Tadi kan udah why, what, how, when, where kan udah tadi when, where, kapan. Ketika eskalasi udah mulai ada gitu kan. Where, di mana menemukan? Ya di MB dong. Masa nyari duluan. Nih, sekarang ini. Kan tadi Mi bilang soal kriteria. Tah, nulis kriteria mah gratis, bebas. Tulislah. Ya, tulislah. Kan pertanyaannya, orang itu mau nggak sama kita? Ya kan? Ya dong. Kriteria, pengen nikah sama, siapa sih artis Korea? Apa? Demi. Kim Jong. Hah? Boleh, bebas, tulislah. Dia teh mau nggak sama saya? Etah pertanyaan yang lebih penting, mau nggak sama saya? Ya kan? Nah. Oke, Rafathar. Ya, jadi nanti kriterianya itu ya gini. Oke, kita kasih judul ini, belum kasih judul soalnya. What if? Bagaimana cara membuat dia dan aku bersama? Boleh. Usulan dari Aisyah. Ya, yang pertama, realistiskan kriteria. Ya. Jadi ya kalau cuma nulis doang sih bebas, gratis nak, gratis. Tulislah sesuka hati kalian. Tapi kalau itu benar-benar mau kalian laksanakan, yang realistis, ya. Oke, realistis. Nah, yang kedua, realistiskan kriteria. Yang kedua, ini kenapa abang-abang tetehnya yang pada gelisah ya? Kan ini materi buat anak SOD baru ya. Kenapa? Oh, perlu. Beruntung ya kata 5 dapat materi ini dong. Yang kedua, tingkatkan. Penting nih. Oi, ya. Yang merasa tersindir, Anda. Ya, lanjut nggak nih? Oke, yang pertama tadi apa lupa Umi? Siapkan pilihan. Kriteria. Yang kedua, tingkatkan value diri. Ya, tingkatkan value diri. Apa artinya? Ya kita tingkatin kualitas diri kita. Kan tadi maunya yang bagus-bagus. Tapi orang bagus nggak mau sama orang yang nggak bagus. Orang bagusnya maunya sama yang bagus. Tingkatin nilai diri kalian. Bagus lagi. Tuh bagusnya mah kamu bisa nggak dirubah ya? Jadi susah ngomongnya. Kalau ngomong bagus bukan dia maksudnya ya. Ya, oke. Tingkatkan nilai diri kita. Ya, sehingga daya jual kita, nanti salah tangkap lagi. Daya tawar kita jadi tinggi. Ya kan? Peluang kita untuk dapetin bibit unggul yang kita sesuai kriteria makin besar.
Ini kita ngomongin peluang, ya kan? Namanya juga hidup. Kalau hidup kan ngitungnya pakai peluang, ya. Memperbesar peluang diri kita untuk dapetin yang sesuai dengan kriteria. Jadi tingkatkan value diri kita, tingkatkan kualitas diri kita loh. Makanya harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, terpental juga ntar dari MB. Oke, siap. Selanjutnya. Bingung nih. Selanjutnya, oke, gini. Buat, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan nomor 2 sih. Buat dia merasa paling beruntung dengan value kita. Ya, ini agak rumit menjelaskannya. Ya, gitulah. Pokoknya hubungannya dengan nomor 2 tadi ya. Ini ya, gitu. Ya, paham ya? Bayang ya? Ya, kalau dia, kan tadi kita udah berusaha untuk ningkatin kualitas diri kita. Ya, dia harus bisa membaca itu, bahwa value itu ada dalam diri kita. Dan dia harus, ini, untuk bikin dia mau tadi, gua mau ditaruh sama si A. Itu tuh harus ada rasa bahwa, kayaknya gue bakal jadi orang yang paling beruntung deh, kalau dia yang jadi teman berjuang gue. Ya, kebayang ya? Jadi ini rasa yang harus ada dulu baru untuk tingkat ke taruh itu tadi. Balik lagi ya, bukan investasi rasa duluan, bukan ya, bukan baper duluan, bukan ya. Semuanya masih logis, masih pakai logika. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah apa? Tingkatkan value diri. Termasuk tadi kenapa Umi ngajarin alpha postur. Ayo Ikhwan posturnya. Langsung beda loh depan mertua kalau postur tubuhnya nggak inferior, ya kan? Langsung terpancar aura alfanya. Sleep postur. Nih, ini adalah karakter leader. Ya. Kalau kalian amati ini ada nih di DNA yang dibahas semalam. Ya kan? Jadi ini karakter yang perlu dimiliki sama leader, sama anak pondok CEO. Gak cuma Ikhwan, tapi juga Akhwat. Ya. Intinya carilah teman berjuang yang dia memiliki kapasitas leader. Kalau dicacah lagi, ya ini. Atau pakai pendekatan 13 DNA juga bisa. Ya, kebayang. Garis itu tadi. Nah, itu perjalanan garis besarnya. Kalau masing-masing bagiannya, banyak cara latihannya. Kayak kemarin, nentuin karakter diri, gitu kan. Nanti juga nentuin tujuan hidup. Nanti perlu nentuin apa yang kita mau, apa yang enggak. Mau latihan? Mau Umi kasih latihan? Kita latihan yang tidak bisa ditoleransi. Mau? Siap? Oke. Umi masih punya waktu berapa menit lagi ya? Banyak, 2 tahun ya? Bang Hanafi semangat banget. Nih, berapa menit lagi nih? Ada nggak Henry? Udah habis? Nah, cukup? Udah zuhur. Jadi bisa latihan nggak mereka? Nggak. Ya udah latihan ya sebentar aja ya. Nanti ini latihan karena ini simulasi aja. Nanti kalian bisa perdalam di rumah. Misalnya tadi gue agak asal-asal deh isinya. Nanti kalian bikin lagi di rumah ya. Oke. Sekarang judulnya hal-hal yang tidak bisa saya toleransi dari pasangan saya. Tulis hal-hal yang tidak bisa saya toleransi dari pasangan saya. Oke. Sekarang bikin angka 1 sampai 10. Soalnya kalau 100 kebanyakan Jaya. Waktunya udah cukup.
1 sampai 10. Bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oke. Nih. Sekarang mulai waktunya 1 menit saja. Jadi mikirnya cepat, jangan nggak usah terlalu dipikirin. Nanti kalian mikirin lagi di rumah yang serius ya. Coba kalian tentukan 10 karakter yang kalian benar-benar nggak bisa toleransi. Kebayang. Misalnya, gue nggak suka cewek yang penuntut, gue nggak suka cewek yang matre, gue nggak suka cewek yang manja, gue nggak suka cewek yang dandan mulu, gue nggak suka cewek yang ya mulai. Gak usah nyontek, gak usah terlalu dipikirin, yang langsung aja yang nggak usah nyontek, lihat. Oh, bolpennya habis, pinjamin dong. Ayo rela berkorban, nggak ada yang bawa bolpen lebih. Nah, tuh. 10 karakter yang kalian benar-benar nggak bisa toleransi. Ya, 10. Yang nggak bisa masak. Yang nonton K-pop mulu. Yang jajan mulu. Yang hobinya makan seblak. Kok ketawa? Yang PMS-an mulu. Ringan mulu. Ditanya kenapa? Kamu nanya-nanya. Mungkin kalau cewek itu yang pemarah, yang cuek, yang nggak ngertian aku, yang pelit. Mungkin kalian bisa ngebayangin hal-hal yang mungkin pernah terjadi di orang tua kalian gitu kan. Yang pernah kalian lihat, udah gue gak mau deh ntar pasangan gue kayak gitu. Kan gak semua dari happy family dong ya kan. Ada juga yang dari keluarga yang cukup tangguh lah gitu ya. Banyak tantangan hidupnya. Ya, dalam 10 hitungan udah selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Angkat tangannya semua, angkat tangannya. Anjir, kenapa nggak angkat tangan? 25 coba. Ini udah 10, 25. Udah ya, udah 10 nih ya. Ya, yang masih 7, masih 8 ya udah ya. Ini latihan ya, simulasi ya. Ya. Nah, sekarang tahap kedua. Coret 5. Aduh. Sisakan yang bener-bener gak bisa banget gue. Gak bisa banget ya Allah ya Tuhanku, gue gak bisa banget ya Allah. Berat. Ya emang tahap kedua selalu lebih berat. Waduh. Ketika semua dalam hidup ini penting, kalian harus belajar mana yang paling penting. Nah, aduh pusing dah. Aji jangan nanya sama Pilar. Udah. Ya dicoret, dicentrang, dikasih ini. Terserah lah gimana caranya. Pokoknya pilih 5 aja. Oke. Jadi harus tersisa 5 ya. Untuk ikut ke fase ketiga. Harus tersisa 5.
Ya yang tadi cuma terkumpul 7 ya udah buang 2 artinya gitu loh. Yang tadi 25 ya udah buang 20. Kayaknya ada yang nulis dulu. Nggak ada yang bercanda deh. Udah, dalam hitungan 10 udah beres ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Angkat tangannya. Oke, sekarang fase ketiga. Udah dapat 5 kan tadi? Hal yang paling nggak bisa gue toleransi, cuy. 5. Sekarang urutkan. Mulai dari yang paling nggak toleransi nomor 1, yang nomor 5-nya yang mungkin masih bisa ditoleransi. Kebayang ya? Nomor 1 tuh paling enggak, nomor 2 tuh mungkin nomor 1 nilainya 10, nomor 2 nilainya 8, nomor 3 nilainya 6 gitu-gitu. Bayang ya? Sekarang diurutin. Diurutin. Misal tadi, gue nggak bisa punya pasangan nggak mandi pagi. Terus yang 2, gue nggak bisa punya pasangan yang nggak ngerapihin kasur. Nah di antara 2 ini mana yang lebih penting? Bagi kalian yang paling kantuk, oh gue nggak bisa. Kayaknya gue lebih nggak bisa kalau dia nggak mandi pagi deh. Udah nomor 1. Gitu. Ahmad udah Ahmad. Insya Allah. Berpikir cepat. Oke, dalam hitungan 10 sudah selesai mengurutkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan angkat tangannya. Ya. Oke, sekarang di hadapan kalian sudah ada 5 kriteria hal-hal yang tidak bisa kalian toleransi. Sehingga nanti ketika kalian taruh, cari di diri dia. Ada nggak? Ya. Terus kalian pertimbangkan. Kalau ternyata ada, yang nomor mana nih? Apakah nomor 1 yang paling nggak bisa kalian toleransi? Apa dia ada di nomor 5? Yang ya kayaknya gue bisa deh toleransi. Gitu ya. Tujuannya apa? Balik lagi tadi ke poin konsekuensi. Kalau kalian mau komitmen, apa tadi 2 kata kuncinya komitmen? Keputusan dan konsekuensi. Jadi sadar ketika kalian memutuskan, oke, gue mau komit sama dia. Sadar, dia punya nggak? Apa istilahnya kalian zaman sekarang? Red flag. Red flag versi kalian dia punya nggak? Ya kan? Dan ingat ya, ingat satu rumus. Berumah tangga, dia nggak akan pernah berubah. Sebenarnya gini, sebenarnya semua manusia bisa berubah bila dia mau merubah dirinya. Itu dia syaratnya, mau merubah dirinya. Orang yang mau merubah dirinya itu hanya sekian dari sekian, gitu ya. Kalaupun dia mau, mungkin nggak cepat, mungkin baru 20 tahun kemudian dia akan berubah. Tahan nggak kalian selama 20 tahun nunggu dia berubah tuh tahan nggak? Itu kan harus paham tuh, ya kan? Jadi jangan ngarep, antar dia juga berubah kok 3 bulan. Oh, itu tuh optimisme yang kebablasan. Makanya kalian sadar banget nih dengan kriteria yang kalian bikin, tahu konsekuensinya, bisa nggak nerima? Kalau bisa nerima, go ahead jalanin. Kalau nggak bisa nerima, pikir lagi deh. Kan tadi cinta itu harus logis. Kalau nggak logis namanya obsesi. Udah tahu dia red flag, masih dijalanin. Obsesi nggak tuh? Obsesi, nyiksa diri sendiri pasti. Ya. Sekarang sesi terakhir. Kan tadi Ibu udah bikin nih. Ada nggak satu orang yang kalian pengen tahu punya siapa? Siapa? Siapa ya? Iseng aja. Siapa?
Siapa? Rehan. Rehan. Kita lihat ya kriteria Rehan yang Masya Allah. Maskot dari angkatan 5 nih. Ini udah bunyi belum sih? Ini udah hidup belum? Gila, jarang mandi. Sembarangan ya. Tuh hidup ya kan? Oh enggak? Yaudah nih. Iya sebut aja. Tes. Iya sebutin aja. Iya 1 apa? Langsung aja. Tidak patuh. Tidak rajin, harus rajin loh, Masya Allah. Omdo maksudnya yang omdo. Yang omdo. Itu yang keempat bukan? 4 apa 4? Oh, tidak istiqomah. Yang kelima? Tuh, harus bisa masak. Kalau pasangannya Raihan. Masya Allah. Dibalik ya. Akhwat. Siapa 1 yang pengen tahu? Oh ya, Raihan. Siapa Raihan? Jangan Rehan nih, jangan ntar jadi gosip. Ustazah Elmi mau menunjuk siapa, tapi jangan Tias. Kasih kesempatan yang lain Tias. Siapa Ustazah Elmi? Alia. Oh, yang toksik. Oke. Nono bohong. Enggak bertanggung jawab. Pemarah. Pelit. Insya Allah Abang Rehan banget ya. Ya, begitu kurang lebih caranya. Kalau mungkin pada sesi ini kalian agak ngasal, kalian bisa renungin di rumah. Bikin lagi, ya kan? Yang benar-benar. Dan itu tuh bisa berubah. Ya kan? Sesuai dengan, ya kan kalian bertumbuh ya kan? Sesuai dengan nanti 2 tahun yang akan datang kalian bikin lagi, udah agak beda. Tapi biasanya yang beda itu di urutan yang 4, 5 gitu. Biasanya yang 1, 2, 3 tuh stay di situ. Kalau emang bener, menilai dirinya tuh bener. Ya, bayang ya. Oke, paham? Apa yang kalian pahami secara garis besar? Wow, keren. Ya, kurang lebih demikian Umi menemani kalian untuk memahami secara garis besar perjalanan ini. Ya. Kita rekap ya, mulai dari why tadi kan, kenapa ini penting, ya kan. Kemudian what, tadi definisi-definisi.
Kemudian dari definisi itu melahirkan tujuan, ya kan? Tadi dulu mendapatkan cinta dalam relationship, komitmen dalam relationship yang gairah yang dalam koridor takwa. Jadi kita rangkai itu tadi ininya, diksi-diksinya. Terus selanjutnya kita ngomongin how, ya kan? Kita ngebahas tentang pacaran. Kenapa pacaran tadi? Tidak apa? Efektif. Di luar hal-hal yang agamis yang kalian sudah paham, ya kan? Kemudian sisi satunya adalah perjodohan buta. Jadi yang efektif efisien itu apa? Metode apa? Yang efektif asal. Buka hati, metode buka hati. Tadi gimana caranya buka hati? Kenalan. Terus divalidasi. Ya, terus masuk ke fase advance. Terus tadi gimana caranya? Sesuai kriteria. Yang pertama harus berdoa dulu. Ingat harus selalu libatkan Allah, ya kan? Terus kita mengenali, ya kan? Apa aja? Diri kita, terus kriteria, ya kan? Kriteria yang kita pengen, yang kita nggak bisa toleransi. Terus kenali diri dia, dunia dalam, dunia luar, ya kan? Nah, terus kita masuk lagi ke yang gimana karakternya, rahasia yang paling ger. Ya, rahasia yang paling ger. Ini tiga karakter ini, ya. Kemudian tadi what if? Gimana caranya supaya kita dan dia bisa bersama? Yaitu intinya apa? Tingkatkan value diri kita. Kita yang harus bertumbuh, harus selalu meningkatkan diri kita. Paham? Oke, demikian dari Umi. Sampai jumpa lagi di entah kapan. Iya, kalau udah SOD biasanya susah untuk meminta. Karena tuh kalian tuh sibuk, nggak dari jam 8 sampai jam 5. Dan Umi tidak ada di sana ketika malam. Still I love you. Ya udah, karena udah zuhur. Mari kita menghadap Allah. Kita berdoa, kita lantunkan doa-doa kita. Termasuk doa tentang manajemen jatuh hati. Ya, biar Allah mempertemukan kita dengan susah amat bukanya. Teman berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LCND. Pondok CEO. Ayo sekarang bergerak, waktunya berapa menit? 3 menit ya. Iwan dulu, Iwan dulu. Iwan dulu, ayo. Iwan dulu, yuk sekarang hop.